Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarko, umur 37 tahun, alamat RT 5 RW 1 Desa Janjang. Saya selaku pemuda Desa Janjang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Pendapat saya mengenai tradisi manganan janjang sebagai generasi muda, intinya manganan janjang adalah sebuah wujud rasa syukur warga masyarakat Janjang terhadap hasil bumi yang didapat warga Desa Janjang dan sekitar. Dalam hal ini dari hasil pertanian padi, jagung, dan palawija yang lain. Kami sebagai pemuda Desa Janjang sangat bersyukur dengan adanya tradisi manganan janjang yang sudah berjalan bertahun-tahun, yang senantiasa selalu dilaksanakan setiap tahunnya, dilakukan satu kali. Biasanya untuk tradisi manganan janjang itu dilakukan setiap setahun sekali dan habis panen. Untuk harinya itu Jumat Pon, mulai dari Kemis Pahing, Jumat Pon itu kegiatan manganan janjang. Untuk bulan kegiatan manganan janjang itu tidak menentu, tergantung dari hasil dari masa panen warga masyarakat Desa Janjang. Karena lahan kita itu lahan tada hujan, jadi untuk kegiatan manganan tiap tahunnya itu selalu berganti-ganti. Pada intinya yang jadi kunci adalah sehabis panen dan setahun sekali. Itu yang dipakai untuk patokan warga Janjang. Yang menentukan tradisi manganan janjang untuk jadwal pelaksanaannya itu yang menentukan adalah pemerintah Desa Janjang. Dalam hal ini yang menyampaikan Pak Kades dan Pak Juru Kunci Makom Pesarian Janjang. Yang membuat kami tertarik dengan kegiatan manganan janjang sebagai pemuda sangat antusias karena kegiatan manganan ini dengan tujuan untuk melestarikan adat yang ada di Desa Janjang. Jadi kami sebagai generasi muda sangat antusias untuk menyambut adanya kegiatan manganan janjang ini. Harapan kami sebagai pemuda Janjang untuk dilibatkan ke dalam untuk bisa melestarikan adat dan tradisi manganan janjang, sehingga kami pemuda Desa Janjang dapat menyambung dan bisa membantu melestarikan adat yang sudah berjalan di Desa Janjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Harno, tempat tanggal lahir tanggal 9 bulan 11 tahun 1965 ya. Terus jabatan saya ya sebagai juru kunci lah ya.
ya. Terus sejarah Manganan Janjang itu, kalau sejarah masalah cerita sejarah Janjang tidak bisa cerita, kalau tradisi itu bisa. Tradisi Manganan Janjang itu 1 tahun sekali kalau sudah panen padi gitu loh, panen petani padi itu diadakan sedekah bumi 1 tahun sekali. Masalah tradisi-tradisi masalah Janjang seperti itu 1 tahun sekali. Karena disebut Manganan Janjang itu kan sudah tradisi, sudah temurun dari dulu ya. Ada setelah panen padi itu tadi diadakan syukuran lah ya, diadakan syukuran gitu, jadi 1 tahun sekali itu. Ya, manganan itu istilah sedekah bumi atau syukuran adat Jawa atau adat desa gitu. Yang Jatikusumo, yang Jatiswara itu memang dulunya ya orang yang tersohor, yang pertama terkenal di Desa Janjang gitu aja. Urutan rangkaian itu dari awal itu nuba, Pak. Nuba itu mencari ikan di sungai itu nanti untuk sesaji panggang gitu ya, sesaji Manganan Janjang. Yang kedua nanti ada nguras sumur gitu loh, maksudnya nguras sumur khusus Janjang itu dikuras gitu, jadi dibersihkan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, malam Kamis juga sudah diadakan pengajian. Setelah pengajian itu tadi malam Jumat itu sudah diadakan mulai pentas wayang di tempatnya Pak Lurah. Nah, siangnya itu di makom Janjang sini. Siangnya pentas mulai jam 10, nanti terakhir jam 2. Nanti ditutup rangkaian itu jam 3 lah, sudah ditutup atau puncak gitu. Acara puncak itu. Acara puncak itu diadakan syukuran tuh loh Pak. Doa. Jadi puncak itu doa, syukuran, termasuk kalau Jawa hajatan gitu. Pertanda-pertanda di Desa Janjang itu kan aneh Pak ya. Kadang-kadang kalau godong daunnya itu habis, itu harga tembakau itu mahal gitu. Terus kalau nasi habis, itu pertanda kalau Jawa larang pangan gitu ya. Terus kalau bumbu ya, bumbu itu habis, itu biasanya nek wong Jawa ngarani rojo kaya ya Pak, itu juga mahal gitu. Terus kalau air ya, air habis biasanya kemarau panjang. Kalau kadang-kadang ini tadi ditambah masalah kan kadang ada semut Pak. Itu pertanda ada penyakit. Semut-semut kadang-kadang bisa, itu pertanda akan ada penyakit. Nah, masalah natal itu macam-macam. Kadang-kadang kan ziarah ke Mbah Janjang, kadang-kadang itu terkabul lah. Itu kadang-kadang kan ada yang motong kambing, motong sapi, ya, sekul buju panggang ayam. Itu nek masalah doanya itu kan ya doanya paling tidak itu doa selamat lah itu. Bahasanya itu ya bahasa Jawa tapi dilanjut doa itu. Dungane? Dungane Arab atau Jawa? Jawa pokoknya ya, tanduk itu. Ya. Umpama kok yang punya hajat itu winarko, umpama ya. Jadi gini, sederek-sederek kang dateng mriki sedaya sepuh mewahanem menika dipun sesani nggih. Niki kula sadermi angaturaken kajatipun minarka
rukun kalengkang estri. Déning kajatipun tiyang sekalian wau kula hormat Bupati lan Bugawa. Ingkang sepindhah malih hormat wintenan dalu sareng sasi dinten 7 Pekenan gangsal saking dinten punika. Ing dinten punika barokah sekul biji panggang ayam. Perlu cas hormat Mbah Sinarik ingkang semari salebetipun gedhong janjang. Mewas kabatipun sekandosan mertopo dasan kidul mila sedipun barokahi paringana beja pangapura lujeng slamet ngajeng terus wingking rindu terus ing dalu. Pramila sedipun tas hormat nggih semanten ugi nek dipandhut selamat. Selamat sanak siku parabene sanak raja kayane samsak dinten sak dalune sak ngajeng panggenipun. Sareng sampun sah nggih kula nyayaken kula nyuwun pangestu hamin srek ngamriki sedaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan wa yuhabbi majdahu rabbanar kamil tanik. Allahumma inna nas'aluka as-sabidin wa tunbi jasad rizqi wa tawatan qablal maut wa rahmatan badal maut awil nabi sakaratul maut dan hisab rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati benar subhanaka rabbika rabbil hasibun wassalamu ala rabbil alamin. Itu Jawa dengan Arab. Dah. Sebelum gini langsung Mbah terus turun saya. Kan yang ditanyakan dari dunia saat ini mau turun ke siapa kan gitu. Oh ya itu sing sulit ya anak-anak ke Surabaya kabeh lho. Belum bisa jawab. Mengkader direk. Dalam Amun mengkader. Ya. Pun ngajari sinten kagungan murid. Nah, masalah itu ada badal-badal wakil-wakil di sini juga ada. Tapi saya memastikan harus ini tidak bisa. Alam itu alam Pak, kadang-kadang alam. Kok kudu harusnya itu anaknya Pak Mudin enggak kok. Mesti. Itu alam. Mungkin syaratnya harus melalui apa, harus apa, ada ritual khusus. Wah, memang gitu. Secara ritualan itu kadang-kadang ya, saya pernah juga ke Mbah Janjang itu tirakatan apa ya. Tapi ya. Nah, masalah tumurun Pak, saya tidak bisa matur karena itu kan Allah alam gampangannya tinggal Gusti Allah. Tidak bisa matur saya. Ya. Memang ritual khusus ada. Tirakatan kadang-kadang gitu ya. Tirakatan saya kalau bulan Suro itu Pak ya. Itu mulai awal Suro sampai akhir Suro. Itu saya mutih Pak terus terang. Gitu, ritualan itu. Jadi tidak segampang nyekel janjang itu sembarangan gitu. Itu awal Suro sampai akhir Suro saya tirakatan gitu. Ritualannya gitu. Memang dua makom Mbak, satu atap dua makom itu Jati Kusumo dengan Jati Suworo. Ada sebelah barat itu Mbah Putri Beboh itu ada 3 tuh. Jadi yang 2 itu satu atap Jati Kusumo Jati Suworo, terus tambah satu atap lagi Mbah Putri Beboh gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kaitan di Desa Janjang, saya sebagai mengenal diri, saya sebagai kepala desa, nama saya Ngasih, lahir 31 Desember tahun 1973. Untuk lanjutan memang saya sebagai kepala desa Janjang bertugas melayani, mengikuti tradisi adat Janjang. Untuk kepala desa kaitannya dengan mulai dari sejak dulu adatnya memang kepala desa dan Mbah Mudin itu melayani segala tamu dari mana saja. Dan untuk kelanjutan saya juga pelayanan atau mengikuti birokrasi di pemerintah desa.
Dan yang tadi saya ucapkan memang gandeng atau nyakup dari untuk pelayanan yang ada di leluhur Bawali Janjang. Untuk Sukabumi atau Manganan Janjang memang sudah sejak dulu dari pekerjaan dan mengikuti rapat-rapat, musyawarah dan sebagainya, itu memang diadakan setiap tahun sekali. Maka dari itu saya mengikuti adat asal-usul Janjang. Saya nggak bisa mengikuti yang modern-modern, karena sumber dari dulu saya juga mengikuti nenek moyang, cerita-cerita yang kaitannya dengan tanpa ada buku, karena tutur atau cerita legenda. Ya, makasih. Intinya untuk tradisi Janjang termasuk kesosialan di Manganan Janjang, memang untuk kaitan sosial semua orang atau tradisinya dan sebagainya, saya juga mengikuti apa yang kita laksanakan itu dengan sejarah-sejarahnya, itu termasuk buku-bukunya, termasuk asal-usulnya. Memang bukunya nggak ada, maaf. Untuk saya cerita dengan kesosialan, memang dari leluhur Bawali Janjang, memang untuk tradisi-tradisi yang saya ikuti, yang saya yakini, memang seperti adat yang intinya itu nggak bisa berubah. Terus kelanjutan untuk yang lain memang seperti melaksanakan kegiatan seperti manganan dan sebagainya, itu memang ada tenaga-tenaga seperti Karang Taruna, seperti pemuda, seperti PAMU dan sebagainya, memang dibantu ketenagaan kerjanya dan sebagainya. Jadi akhirnya jadi guyup rukun untuk nyambung sedekah bumi Janjang. Untuk selanjutnya memang di desa Janjang ada tradisi atau adat yang tidak bisa dilupakan. Suatu contoh, tamu dari luar Janjang atau dari luar kota, itu ada hari yang sekiranya itu hari pasaran Jawa ya. Jawa itu Legi sama Wage, memang itu untuk tradisi Janjang memang tidak menerima tamu. Yang menerima tamu hari pasaran itu seperti Paing, Pon, dan Kliwon. Untuk selanjutnya tradisi yang lain itu memang ada wayang krucil. Ada wayang krucil itu terbuat dari kayu. Dan untuk kelanjutan, panjak atau gamelan itu memang beserta dengan dalang, itu memang asli dari domisili Janjang. Tidak ada panjak atau panjak gamelan itu dari luar daerah. Itu memang sudah mengikuti tradisi atau adat. Dan untuk selanjutnya, untuk di sedekah bumi Janjang itu memang diadakan setahun sekali setelah panen padi. Jadi setelah setahun sekali setelah panen padi itu, harinya Kamis Pahing Jumat Pon. Maka dari itu memang banyak tamu kadang-kadang menginformasikan dari Jawa Timur
juga Jawa Tengah, juga mungkin sampai dari Jawa Barat sampai luar Pulau Jawa. Saya juga seringkali menghadapi atau menerima tamu dari segala penjuru sampai luar kota, dalam kota, luar kota. Memang itu sudah tanggung jawab, juga sudah tradisi. Kalau juru kunci yang buka pintu itu memang sejak dulu memang kepala desa. Siapapun kepala desanya, siapapun tokoh adat atau Mbah Mudin itu memang sudah nyambung, intinya kalau memang itu terjadi, seandainya kok ada suatu perubahan, itu berarti kan nggak ada istilahnya janjang itu diuri-uri atau adat. Memang ya saya lakukan di Desa Janjang selama saya jadi kepala desa 2013 sampai 2019, 19 jadi lagi sampai 2027, karena ada tambahan yang kemarin itu 8 tahun. Dan untuk itu saya juga seringkali untuk melakukan wirid atau bahasa Jawa nyepi. Di dalam gedong itu kan ada, nek basa Jawa ini patok, itu ada 2 leluhur yang namanya Eyang Jatikusumo, Eyang Jatisworo. Juga ada sebutan yang tradisi, itu memang sebutan dari yang mudah dipahami, itu Mbah Walin Janjang. Mbah Walin Janjang itu kalau kesebut dua-duanya memang Eyang Jatikusumo, Eyang Jatisworo. Juga ada cerita dari tokoh-tokoh masyarakat yang sudah meninggal atau gugur, itu memang ada, atau kepala desa yang dulu sudah gugur atau meninggal dunia, itu memang ada yang ceritanya sebutan Mbah Senarin Janjang. Maka dari itu, jadi saya juga mengikuti merapat di duku-dukuan Desa Janjang. Ada Desa Janjang, Dukuh Bulak, Dukuh Katesan, Dukuh Sambong, Dukuh Jumblang. Oleh karena itu, karena saya sumber cerita-cerita yang saya sampaikan memang dari tokoh-tokoh masyarakat yang sekiranya sekarang mungkin ada yang meninggal, ada yang belum. Itu pun dulu juga ada cerita dari tokoh-tokoh masyarakat yang dulu. Akhirnya cerita Janjang itu cerita tutur atau turun-temurun, karena tidak ada buku yang dirangkum atau judul buku yang namanya apa. Memang setahu saya, seingat saya tidak ada, karena cerita ini timbul atau tutur itu dari sejak dulu. Jadi nggak ada istilahnya buku yang dirangkum atau judul apa, tidak ada. Maka dari itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan kalau memang ada kurang nanti bisa disambung-sambung lagi, karena masih banyak yang lain. Dan juga saya juga ingat, maaf, kaitannya dengan orang yang punya nadar itu, kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa nasional itu punya janji. Karena janji itu kan karena timbul dari hati orang yang rawuh di Desa Janjang atau di gedong atau di tempatipun leluhur Mbah Walin Janjang. Oleh karena itu, memang dia itu merasa mungkin ada kesulitan para tamu,
kadang ada yang lain. Karena para tamu itu mempunyai kebatinan yang lebih kuat, nggak diucapkan. Kalau memang sudah merasa terkabul, itu dia itu kadang-kadang nggih rawuh di rumah kepala desa, kadang nggih rawuh di punden mriki cerita. Karena apa? Dia itu merasa sudah terkabul angan-angan atau janjinya. Dan untuk selanjutnya memang tradisi janjang itu ya alhamdulillah masih kuat, masih bertahan, karena orang jauh-jauh kadang-kadang tanya ceritanya gimana, terus gimana. Kadang saya nggak mau membuka, karena apa? Sejarah yang pastinya tidak ada. Maka dari itu saya yang yakini adalah sumber tradisi adat seperti tadi, ada legi, ada wakil, memang pantangan. Maaf karena yang untuk pelayanan di sini khusus memang harinya saya ulang lagi, ada legi, ada paing, maaf, ada pon, ada kliwon. Karena tiga hari atau 3 pasaran itu memang sejak dulu sudah melekat, sudah menyambung sejak zaman dahulu kala. Sederek-sederek kang dateng mriki sedaya sepuh mewahanem menika dipun seseni nggih. Niki kula sadaya ngaturaken kajatipun Cahyani Intan rukun Kalenggang Jaler. Dening kajatipun tiyang sekalian wau hormat Bapak Daman Buhawa. Ingkang sedaya malih hormat intunan dalu curang sasi dinten 7 pekenan gangsal ing dinten punika. Ing dinten punika perlu hormat Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan malih hormat sekabat kinasian sakabehipun Kanjeng Nabi Rasulullah Abu Bakar Umar Usman ngali gangsal gasah mila sedipun barokai paringono bejo pangapura lujeng slamet ngajeng kursi wingking rinten kursing dalu ingkang serat malih perlu barokah sekul buju panggang ayam perlu tas hormat Mbah Sinar ingkang sumari salebetipun gedhong janjang mewas kabatipun skandosana murtapa dasar kidul mila sedipun barokai paringono bejo pangapura lujeng slamet ngajeng kursi wingking rinten kursing dalu lan malih anak putu Zoro sedaya barokai buminipun mila sedipun barokai paringono bejo pangapura lujeng slamet ngajeng kursi wingking rinten kursing dalu lan malih tiyang sekalian barokai griyanipun mila sedipun barokai paringono bejo pangapura lujeng slamet ngajeng kursi wingking rinten kursing dalu lan malih perlu anak putu barokai raja kayanipun mila sedipun barokai paringono bejo pangapura lujeng slamet ngajeng kursi wingking rinten kursing dalu pramila sedipun tas hormat nggih semanten ugi dipandhonga selamat sanak si keprabne saben raja kayane salam sarinten sak dalune sak ngajeng sak panjenenganipun sareng sampun sah nggih kula nyayaken kula nyuwun pangestu hamin sirek ngamriki sedaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rasulullah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan ya namahu wa yuhabbu mati tayyir benar alhamdulillah tanik. Allahumma inna nazalika asnabidin wa aqan jasad rizqi wa tawatan qabla al-maut wa rahnan batal maut wa nabi syafaratul maut wa kisab rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati benar. Subhanaka rabbika rabbil yasifun wa salamun wa mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mas.
Cái trò cái trò đó à kesan orang menteri alhamdulillah sonten niku sami rambutan pun bapak warga dalresti ora jam-jam mriki mulai kawula Pak Jum nanti kawula yang main sedaya taklupan patan punya panggung kaya salah ya betul wae cocok dan iki anu niki tesih kurang sawal sedaya nggih ngaturaken sedaya kalpatan kula sedaya ngalepat iku salah satu pangapunten datang sedaya dosa-dosa kula warga kula ya bagus yen kaya mangkono Jo yes lagi kaya mangkono cik iki hari cik yo ya terus bulan sawal mau kawula awak dhewe gawe panjat oleh gawe pamrah hasil sampai pisah iki tapi saya mati dan aku kowe ajange ya piring to tuan nah sing maha kuwasa ngeki ajang digelar donya alam sak alam bebrayan bumi sandale sak alam donya iki yaiku ajang Gusti sing maha kuwasa diparingke alam kabeh siramu kali piye mikirke usaha dikai gelar, dikai ajang awakmu yang bisa usaha nek derene urip ngerti bahasa urip dereng ngertos urip singkatan usaha L rukun I iman P terakhir percaya belum mantri tenan digatur kayak koyo damrut kayak ajang kuwasa digelar bumi koyo iso kanggo nurakapi saklan maha kuwasa diparingi sandang lan pangan minangka awetane bumi lan mlaji sukun wis sedekah bumi sedekah karo bumi matur ke Sing Maha Kuwasa nggih bener aku kok ajange piring tapi yang kuwasa ajange bumi we rukun tanpa dikasih sapa iman bakal ora laku we iman ya percaya ya percaya karo sanak pertama percaya Sing Maha Kuwasa jadi kok kita menlakono gelar dikai sepapan kaya wae awakmu digelar usaha kok kabeh masyarakat dikira ono alam bebrayan nggih wonten jadi purapa yang dikasih para wadon jajah mriki netepi sedekah bumi utawi manganan kalau saged bersih saged kantor sing ari kena jaran kupil kena sing baku janjang umume sedekah bumi utawa manganan kan mulane kira diibarake ngenteni bar panen senajan panen sama panen lebar panen apa panen bak tanduran terus dadi pangan kok jenenge manganan manganan lha sedekah bumi ini ana sedekah bumi hasilmu hasil bumi sedekah ukuran syukur nang Sing Maha Kuwasa siramu dikai paring sandang paring pangan saka wetone urip bumi nggih nggih panjang sak wadon jajah upah sedaya yang sapi rawuh nggih mesti mesteni netepi kita bumi jajah timbro sak pingking-pingkingipun nggih warga jajah pun ke kuasa dia berkaitan suasana penting persaingan dan kami pun bukit jatuh semua bukit sudah ya benar ini jauh oke maka dari ini keberatan oke yang kita ini terus Allah pusat bumi di bawah ada tidak pusat bumi Thank you.
Oke, selamat pagi. Saya Iwan Siarso, SS MSI, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan Janjang. Di Janjang ini memang ada satu aktivitas yang cukup menarik, yaitu manganan Janjang yang kebetulan hari ini sedang dilaksanakan seperti itu. Monggo beberapa saat kita nanti akan bicara mengenai manganan Janjang. Upaya dari Pemkab Kabupaten Blora dalam rangka perlindungan terhadap manganan Janjang memang sudah kita upayakan. Yang pertama adalah perlindungan kepada manganan Janjang sebagai satu aktivitas masyarakat, dan itu menjadi satu hasanah kegiatan yang ada di wilayah Blora, dan ini memang punya daya tarik yang cukup kuat untuk Pemkab Blora memberikan perlindungan ini, karena memang ada satu kewajiban kita karena ini dipercayai oleh masyarakat Janjang sebagai satu upaya untuk memberi kekuatan untuk masyarakat Janjang melakukan aktivitas sehari-hari. Upaya perlindungan yang dilakukan Pemkab yaitu memasukkan manganan Janjang masuk ke daftar kebudayaan di kementerian. Kemudian satu lagi juga memasukkan ke kalender event, sehingga ini bisa merupakan satu upaya untuk pelestarian dan upaya Kabupaten Blora untuk mengangkat manganan Janjang. Cukup. Kemudian kegiatan yang dilakukan adalah memasukkan Janjang nanti untuk rintisan desa wisata, harapan kami. Kemudian Pemkab juga sudah melakukan, yaitu mendorong pemerintah desa untuk menambah bangunan berupa pendopo sehingga menjadi satu area yang sangat menarik. Kemudian untuk akses jalan di tahun 2025 ini ada peningkatan akses jalan, yaitu rabat beton yang prosesnya masih dalam taraf tender. Walaupun belum nanti penuh, tapi Pak Bupati akan mengupayakan selain paket 6 miliar, separuhnya nanti akan dicarikan dari provinsi. Harapan kami paling tidak tahun ini masyarakat desa Janjang bisa menikmati akses jalan yang bagus menuju lokasi, sehingga nanti Janjang lebih bisa dikenal oleh masyarakat luas. Seperti itu. Cukup. Dari kegiatan manganan Janjang ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat, di mana di situ ada upaya warga untuk mewujudkan rasa syukur terhadap kegiatan pertanian yang sudah berhasil. Kemudian ada lagi juga satu wahana bagi masyarakat untuk tetap menghargai leluhur, yaitu di lokasi makam Mbah Jati Swara dan Mbah Jati Kusumo. Kemudian bisa juga jadi satu kegiatan untuk menjadi kalender kebudayaan dan sekaligus daya tarik wisata, karena momen ini memang dilaksanakan setahun sekali. Dan yang unik adalah di Janjang ini ada penampilan wayang kerucil, di mana wayang kerucil ini sudah termasuk langka. Jadi ada mitos kalau sampai tidak menayangkan wayang kerucil ini bisa jadi pagebluk bagi warga sekitar, apalagi warga sekitar ini kan sebagian besar bertumbuh pada pertanian, seperti itu. Untuk upaya pembinaan yang dilakukan Pemkab Kabupaten Blora, yang pertama melalui PMD, melalui dana desa, dianggarkan
beberapa kegiatan untuk perluasan di makam Janjang ini, karena dari tahun ke tahun memang warga yang terlibat di makam Janjang memang semakin meluas, sehingga area makam Mbah Jatikusumo dan Jatisworo ini semakin lama bisa tertata lebih rapi. Di sisi lain, kami dari Dinpora Budpar melalui teman-teman bidang pariwisata ini juga memberikan BIMTEK kepada teman-teman Pok Darwis, di mana mereka nanti ada dua hal yang kita tonjolkan, yaitu yang pertama mengenai organisasi untuk Pok Darwisnya, kemudian yang kedua untuk sumber daya, bagaimana kita mengelola termasuk cagar budaya ini bisa menjadi satu daya tarik wisata, seperti itu. Salah satunya adalah membuat paket, tentunya tidak hanya melulu ke makam Mbah Jatikusumo, tetapi juga ada beberapa hal di lingkungan Desa Janjang ini yang bisa dieksplor, seperti itu. Apalagi kita lihat di bawah tegaan hutan jati ini memang ada banyak hal yang menarik yang tidak kita dapatkan di tempat lain. Salah satu contoh mungkin ada kuliner ekstrim yang mungkin di beberapa tempat tabu untuk dia, tapi di Janjang dan beberapa desa lain ada, yaitu di awal musim penghujan. Ini biasanya ada ungker, entung. Jadi ungker ini adalah entung tapi yang berasal dari daun jati, biasanya di musim hujan pertama. Dan ini bagi warga sekitar Blora ini juga menjadi salah satu makanan yang enak, dan harga pun ketika awalnya juga melambung per kilo sampai 160.000 kan, seperti itu. Nanti setelah banyak ya turun dia 40.000 per kilo, seperti itu. Dan mungkin menelusuri hutan jati, mengeksplor kekayaan Blora, walaupun hutan jatinya ini masuk wilayah perhutani, tapi di beberapa titik kita juga melakukan kerjasama dengan perhutani untuk bisa mengkonekkan beberapa daya tarik wisata yang ada di desa dengan yang ada di hutan, sehingga mereka yang menikmati wisata di Blora ini mendapat satu hal yang istimewa yang menjadi ikon dari Kabupaten Blora. Demikian rencana pemerintah Kabupaten Blora untuk beberapa tahun ke depan adalah mendeklir beberapa desa menjadi desa budaya dan desa wisata. Jadi kalau desa budaya memang kita ingin memunculkan ciri khas yang ada di desa, masing-masing desa yang kebetulan memang punya ciri-ciri khas tertentu, sehingga desa ini menjadi satu desa yang unik dan bisa jadi tempat untuk bisa melestarikan kebudayaan. Untuk di Janjang ini yang mungkin bisa kita eksplor adalah untuk makam. Pertama itu karena ada tempat yang bernilai sejarah yang bisa kita kupas. Lepas dari itu banyak mitos yang beredar di masyarakat, itu juga jadi satu hasanah yang bisa memperkaya. Kemudian mungkin ada seni-seni lokal yang bisa kita angkat, termasuk salah satunya adalah tayub. Memang tayub ini masih ramai di desa-desa pinggiran. Kalau desa perkotaan sudah agak jarang ditampilkan, tapi di desa pinggiran termasuk di Janjang ini masih ramai. Ada beberapa orang punya hajat ini masih nanggap tayub sebagai bentuk untuk melestarikan kebudayaan. Kemudian untuk dolanan tari atau dolanan tradisional, ini harus kita tetap lestarikan, karena ini kita beberapa hari mendatang juga akan dapat pelatihan dari teman-teman UNY ini untuk dolanan tradisional, seperti egrang, batok, engklek, yang tentunya ini nanti juga memperkaya hasanah
desa ya, supaya desa ini nanti jadi desa budaya. Jadi untuk satu desa apakah nanti bisa menjadi desa budaya atau tidak, memang tergantung respon dari warga setempat, termasuk kepedulian kepala desa untuk tetap menguri-uri, ya. Termasuk yang kita lihat adalah bangunan rumah, ya, yang kalau kita lihat di beberapa desa budaya ini masih mempertahankan. Jadi desa-desa di Blora ini adalah rumah jati yang geladak, ya. Jadi lantainya ini bukan lantai keramik tapi geladak seperti itu. Memang dengan adanya modernisasi ini sudah mulai banyak geladak yang sudah berganti wujud, ya. Tapi masih beberapa desa ini mempertahankan. Seperti contoh rumah adat Kudus lah, itu kan ciri khasnya kelihatan. Kalau di Blora ini masih beberapa, termasuk rumah-rumah itu tidak hanya satu, tapi jejer ke belakang, ya. Ada 3 sampai 4 rumah. Itu salah satu ciri juga, ya. Di Janjang ini masih ada, walaupun untuk angkatan muda ini sudah tidak ke arah-arah situ, ya. Tapi untuk yang masih sepuh ini tetap mempertahankan seperti itu. Jadi harapan kita itu, kemudian kita dari Dinpora juga akan melakukan bimbingan teknis untuk pelatihan, terutama untuk SDM-nya. Karena memang ada satu kelemahan, ya. Biasanya ini ketika mereka sudah beranjak, ya, mulai menikah, ya, ada kebutuhan ini, banyak yang keluar, ya, keluar dari wilayah Blora. Ini yang mengakibatkan kelompok-kelompok pengelola ini jadi harus mulai dari awal, sehingga tiap tahun tetap kami lakukan pendampingan. Yang pertama untuk refresh kembali, yang kedua untuk menarik kembali, ya, untuk desa-desa ini tetap menjadi desa budaya dan sekaligus desa wisata, karena memang ada kejenuhan. Jadi seperti desa-desa yang di dekat Bengawan Solo, ya, yang pertaniannya bagus, saya setelah mengelola pertanian mau apa lagi? Nah, ini larinya memang salah satunya di desa wisata. Contoh ketika ADWI kemarin tahun 2023, ketika kita memasukkan desa Sambongrejo ikut, ini pesertanya baru 5.000 desa se-Indonesia. Di tahun 2024 yang wakilnya desa Banguan, ini se-Indonesia sudah peserta hampir 7.000. Jadi desa wisata ini jadi salah satu lompatan bagi desa untuk menaikkan status, untuk mengelola desa secara lebih baik. Jadi kalau kami melihat desa wisata, basicnya juga harus dari desa budaya, kan seperti itu. Kami berharap dari Manganan Janjang ini yang sudah dilaksanakan warga secara turun-menurun dan bisa memberi antusias, gitu, untuk pengunjung dari luar. Kami berharap dan mendukung penuh makanan Janjang ini untuk bisa masuk di warisan budaya tak benda Indonesia, sehingga nanti bisa dikonekkan ke dunia yang lebih luas, sehingga Manganan Janjang ini selain menjadi aset desa, aset Kabupaten Blora, juga bisa menjadi aset Indonesia yang memang kaya dengan keragaman seni dan budaya.
perhatian kepada semua pengunjung, jaga kondusivitas, jangan sampai keluyuran sebelum Pak Mudin ngabulkan. Kita didoain dulu, ya. Mohon perhatian, jaga kondusivitas. Membuat nasi dan pisang.